Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini anak-anakku sekalian? Tentunya baik, bukan? Kali ini dalam video ini Bapak akan memberikan materi jenis pengendali motor listrik. Pelajaran ini ditujukan untuk kelas 12 ya, sebagai awal untuk memahami pembelajaran pengendali, terutama pengendali logika, yaitu menggunakan PLC. Ya, sebelum kita belajar tentang PLC, maka kalian harus memahami kembali, diingatkan kembali materi kelas 11, yaitu tentang pengendali listrik yang berkaitan dengan motor listrik. Di kelas 11 kalian sudah mempelajari pengendali elektromekanik untuk penggerak motor listrik. Di sini Bapak akan menjelaskan kembali untuk mengingatkan kembali jenis pengendali motor listrik. Pengendali motor listrik. Kendali motor listrik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kendali menurut penggunaan alatnya dan kendali listrik menurut fungsinya. Kendali menurut penggunaan alatnya terdiri dari 3 jenis, yaitu kendali manual, kendali semi otomatis, dan kendali otomatis. Untuk kendali listrik menurut fungsi alatnya terdiri dari 3 jenis juga, yaitu pengendali saat mulai berjalan, pembalikan arah putaran motor, dan pengendali saat motor berhenti. Kita bahas mulai dari pengendali menurut penggunaan alatnya. Yang pertama, kendali secara manual. Kendali manual adalah jenis kendali yang menggunakan alat berupa saklar mekanis untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik pada motor listrik secara langsung oleh orang yang mengoperasikan, dalam hal ini operator. Saklar yang digunakan merupakan tipe saklar yang sangat sederhana, yaitu saklar toggle yang banyak digunakan pada motor-motor listrik berdaya kecil. Operator yang mengoperasikannya harus mengeluarkan tenaga otot yang kuat. Berikut ini gambar bagian kendali manual. Yang pertama, panel listrik. Panel listrik ini terdiri dari MCB, ya, mungkin juga NFB. Ini sebagai penghantar berikut untuk pemutus arusnya. Kemudian yang tengah itu kendali manual. Nah, ini berupa saklar toggle atau saklar toggle switch, ya, bukan toggle ini ya main ya, bukan, tapi toggle itu ya semacam tuas, ya, saklar tuas. Kemudian dihubungkan langsung ke motor. Lanjut, yang kedua masih menurut penggunaan alat, yaitu kendali semi otomatis.
Kendali semi otomatis adalah jenis pengendali yang menggunakan alat kendali semi otomatis berupa kontaktor magnet dan tombol tekan atau push button, dilengkapi dengan pengaman TOR ya, atau thermal overload relay untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan motor listrik. Pada kendali semi otomatis, kerja orang yang mengoperasikan atau operator sedikit ringan karena cukup dengan menekan tombol start dan menekan tombol stop. Gambarnya bisa dilihat diagramnya hampir sama dengan yang manual, hanya saja untuk bagian kendali manualnya menggunakan tombol push button. Berikutnya yang ketiga yaitu kendali otomatis. Kendali otomatis adalah jenis kendali yang menggunakan alat otomatis terbuat dari suatu program dalam bentuk konduktor magnet yang dikendalikan oleh sensor-sensor, sehingga motor listrik dapat berhenti atau bekerja secara otomatis. Pada kendali otomatis, kerja operator semakin ringan, yaitu dengan memonitor dari sistem sehingga dapat menghemat tenaga. Diagramnya seperti terlihat ya, perbedaannya hanya pada pengendali manual ya, dilengkapi dengan sensor-sensor. Nah, sensornya ini berupa bisa sensor cahaya, bisa sensor gerak, juga bisa sensor sentuh dan lain sebagainya. Oke, itulah kendali menurut penggunaan alatnya. Berikutnya yaitu kendali listrik menurut fungsi alat. Ya, di sini juga ada 3 jenisnya. Yang pertama, pengendali saat mulai berjalan atau posisi start. Jadi pada saat mengendalikan posisi start ini ada beberapa macam cara ya, terutama untuk jenis motor 3 fase, yaitu sistem direct online, kemudian start, delta, dan kedua-duanya start delta. Yang kedua, pembalikan arah putaran motor ya. Jadi biasanya untuk pembalikan arah putaran motor ini digunakan untuk menggerakkan pintu gerbang ya, biasanya seperti itu, untuk menggerakkan maju atau mundur. Untuk menggerakkan maju mundur otomatis kita harus memutar motor berputar ke kanan atau berputar ke kiri. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara untuk motor listrik 3 fase, yaitu dengan mengubah urutan fasanya, yang fasa ketiga-tiganya yang diubah cuma urutannya cuma 2. Misalnya urutan fasanya RST dipakai untuk perputaran normal, yaitu putaran ke kanan, maka kita bisa mengubah fasanya yang 2 diubah, misalnya S kemudian R dan T, atau bisa juga R kemudian TS. Berikutnya yang ketiga, pengendali pada saat motor berhenti atau stop. Jadi pada saat motor di stop, ternyata kita membutuhkan penggerak motor yang sifatnya sementara ya, istilahnya di sini jogging ya, jogging kan. Kenapa kok diistilahkan jogging? Karena motor bergerak hanya sesaat, jadi ditekan
saklarnya, kemudian dilepas langsung berhenti, ditekan jalan, ditekan lagi berhenti, ya dilepaskan maksudnya begitu. Jadi ada tombol khusus, ya tombol namanya tombol jog, ya seperti itu. Kalian sudah paham ya, saya rasa seperti itu. Hanya saja Bapak mengingatkan kembali materi-materi yang kelas 11 untuk mengantarkan kalian memahami pengendali motor dengan otomasi atau dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dalam hal ini peralatannya yaitu PLC atau yang lainnya. Demikian penjelasan awal. Berikutnya kalian ada tugas, ada 6 tugas ya di sini ya, dan ini kalau dikerjakan sehari saya rasa juga nggak cukup, karena di sini kalian harus menggambarkan semua ya. Jadi silahkan kalian pelajari satu persatu ya, bisa dipelajari selama 1 semester atau selama 2 semester, atau dalam hal ini 1 tahun ya. Kalau dimulai dari kelas 11 berarti 2 tahun untuk mempelajari motor saja, dan itu pun bisa dikembangkan dengan sendiri ya, karena nggak mungkin dalam pembelajaran praktek kita akan menggunakan prakteknya semuanya. Yang penting kalian tahu teorinya ya, tahu teorinya ya. Syukur-syukur kalau bisa dikerjakan praktek semuanya ya. Harapan Bapak kalian paling tidak mengerti dasar-dasarnya. Demikian materi Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dengan tugas ini kalian tidak merasa terbebani, tetapi malah justru semangat untuk belajar bagaimana mengendalikan terutama kelistrikan motor listrik, baik itu secara elektromekanik maupun secara otomasi menggunakan PLC atau menggunakan perangkat digital. Demikian, cukup sekian dari Bapak materi hari ini ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke video yang lainnya untuk pembahasan materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.